Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhasanah, NIM 2019 015049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi pada pembelajaran 2. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu ada dua. Yang pertama, bidang bahasa Indonesia. Pada bagian 3.4, menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, pada bagian 4.4, memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Untuk bagian ilmu pengetahuan alam, pada bagian 3.9, mengelompokkan materi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan komponen penyusunnya. Pada bagian 4.9, melaporkan hasil pengamatan sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas iklan elektronik. Untuk saat ini ada 3 iklan elektronik yang akan kita bahas. Iklan elektronik yang akan kita bahas yaitu ada 3. Yang pertama ada iklan radio. Radio merupakan media auditif yang bersifat atraktif. Artinya, radio adalah media yang mengandalkan pendengaran untuk menyapa pendengarnya. Pemaparan iklan radio ini memiliki ciri khas. Yang pertama, suara yang didengarkan dapat berupa voice atau suara dari kata-kata manusia. Ciri khas yang kedua, iklan radio dapat dipadukan dengan musik atau perpaduan bunyi-bunyian yang teratur dengan ritme tertentu. Selanjutnya, ciri khas yang ketiga, efek suara. Efek suara dari radio itu dapat berupa efek suara dalam dan suara alam. Kemudian, jenis iklan elektronik yang kedua yaitu ada iklan televisi. Iklan televisi adalah iklan yang disiarkan melalui televisi. Iklan televisi sangat menarik karena merupakan kombinasi dari suara, gambar, gerak. Kemudian jenis iklan elektronik yang ketiga yaitu ada iklan internet. Bisa kita lihat seperti gambar. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya sangat beragam. Ada iklan yang hanya dapat didengar, ada pula iklan yang hanya dapat dilihat sekalipun dapat didengar. Iklan internet muncul karena perkembangan teknologi informasi yang ada. Iklan internet mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan perputaran informasi. Melalui internet, informasi dapat disampaikan secara dramatis dan interaktif. Untuk selanjutnya kita akan mengamati benda-benda berikut. Yang pertama ada air mineral. Air mineral merupakan contoh zat tunggal. Air mineral merupakan materi yang berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Selanjutnya untuk gambar yang kedua yaitu ada minuman ringan manis. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Akan tetapi, minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen atau campuran yang sejenis. Selanjutnya pada gambar ketiga kita lihat di sini ada kopi. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran. Secangkir kopi tumbuk merupakan zat campuran homogen seperti minuman ringan manis. Kita amati secangkir kopi ini. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran.
Tetapi secangkir kopi tumbuk bukan campuran homogen seperti minuman ringan manis, melainkan secangkir kopi ini merupakan campuran heterogen. Karena apabila cairan air dan serbuk dicampurkan, maka tidak akan terlarut sempurna. Lalu kita akan mempelajari apa itu sebenarnya materi, zat tunggal, dan zat campuran. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jenis materi di lingkungan kita seperti air, batu, pasir, tanah, kayu, emas, besi, oksigen. Materi yang banyak ini dapat dikelompokkan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Selanjutnya, berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan zat campuran. Lalu apa zat campuran? Sekarang kita akan mempelajari zat tunggal. Zat tunggal atau disebut dengan zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi. Contohnya ada air, emas, gula, dan garam. Kemudian kita akan belajar tentang zat campuran. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih materi. Zat campuran berdasarkan sifatnya ada dua, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terdiri dari dua materi atau zat campuran yang tercampur dengan merata. Contoh dari campuran homogen yaitu air dan gula. Apabila air dan gula dicampurkan maka akan tercampur merata. Contoh yang lain yaitu ada teh kemasan. Selanjutnya kita akan belajar apa itu campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas zat atau materi yang berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contohnya yaitu secangkir kopi tumbuk merupakan contoh campuran dari heterogen. Contoh yang lain yaitu air dan pasir. Kita sudah belajar tentang apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk memperdalam kita sudah belajar apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk memperdalam kita sudah belajar apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk memperdalam pemahaman tentang campuran tersebut, kita lakukan sedikit percobaan. Kita lakukan langkah kerja berikut ini. Yang pertama, sediakan gelas plastik, sendok, air, gula, minyak, pasir, dan pewarna merah. Kemudian yang kedua, buatlah campuran sesuai tabel. Kita perlakukan pada 7 gelas. Pada gelas pertama, komponen penyusunnya yaitu kita coba air dan gula. Apabila air dan gula dicampurkan, apakah akan tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Ternyata air dan gula apabila dicampurkan akan tercampur sempurna. Sehingga air dan gula merupakan campuran homogen. Kemudian untuk perlakuan gelas kedua yaitu air dan minyak. Apabila air dan minyak dicampurkan, maka mereka tidak tercampur sempurna. Sehingga campuran air dan minyak merupakan campuran heterogen. Yang ketiga, kita lakukan komponen penyusun air dan pasir. Apabila air dan pasir dicampurkan, apa yang akan terjadi? Ternyata air dan pasir tidak tercampur sempurna, maka air dan pasir merupakan campuran heterogen. Kemudian pada gelas keempat, yaitu air dan pewarna makanan. Apabila air dan pewarna makanan dicampurkan, apakah yang akan terjadi? Ternyata tercampur sempurna.
maka air dan pewarna makanan merupakan campuran homogen. Kemudian pada gelas kelima, yaitu minyak dan pasir. Apabila minyak dan pasir dicampurkan, apakah akan tercampur sempurna atau tidak tercampur sempurna? Ternyata minyak dan pewarna makanan apabila dicampurkan, mereka tidak tercampur sempurna. Ini merupakan campuran heterogen. Untuk perlakuan pada gelas ketujuh, yaitu kita coba minyak dan gula. Apabila minyak dan gula dicampurkan, apakah akan tercampur sempurna atau tidak? Ternyata jika minyak dan gula dicampurkan, tidak tercampur sempurna. Maka kesimpulannya minyak dan gula merupakan campuran heterogen. Buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Apabila terdapat salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.